Makan gulai kambing di Gumarang. Makannya campur sama pical. Yuk sana, duduk dengan tenang. Mari nikmati film Spectral. Sana, kali ini awak akan menceritakan alur cerita film Spectral yang dirilis di tahun 2016. Film ini dibintangi oleh pemain yang lumayan terkenal, James Dale. Dan ada pemain pendukung lainnya seperti Bruce Greenwood dan Clayne Crawford. Film bergenre fiksi ilmiah dari Netflix kali ini bercerita tentang tentara perang yang berhadapan dengan musuh tidak kasat mata. Penasaran? Nah, bagaimana ceritanya sana? Yuk, langsung aja kita masuk ceritanya sana. Film yang menceritakan gejolak pemberontakan di Moldova tampak seorang pasukan khusus, Sersan Chris Davis, yang meminta bantuan ke markas komando. Di tengah penantian bantuan untuknya, Sersan Davis menemukan sosok mayat dengan kondisi mata memutih seperti mati beku. Dan Sersan Davis dengan menggunakan kacamata hyperspektral terkejut ketika mendapati bayangan putih yang menyerupai manusia. Awalnya saya mengira ini bangsa tuyulnya luar negeri loh. Seketika bayangan tadi menembus badan Sersan Davis, dan Sersan pun tewas seketika. Kita beralih ke Virginia. Di salah satu tempat gedung riset, ada seorang ilmuwan bernama Dr. Klein yang sedang mengadakan uji coba senjata mutakhirnya. Dan ternyata, kacamata hyperspektral yang digunakan Sersan Davis di awal tadi adalah buatan Dr. Klein. Dan Dr. Klein diberitahukan perihal adanya rekaman yang sangat sensitif. Hamil kali sensitif. Karena ini rekaman yang sangat rahasia, pihak pasukan khusus menginginkan seorang yang kompeten untuk datang melihat langsung rekaman tersebut. Dr. Klein pun berangkat ke Moldova. Sesampainya di Moldova, Dr. Klein bertemu dengan Jenderal Orlen. Jenderal Orlen juga memperkenalkan Dr. Klein kepada Friend Madison dari CIA yang sudah lebih dulu berada di sana. Diperlihatkanlah kepada Dr. Klein rekaman-rekaman yang dimaksud tadi. Dan benar saja, Dr. Klein mendapati bayangan putih yang bergerak dan mematikan, terutama ketika melihat rekaman dari kacamata Sersan Davis. Jenderal Orlen mengatakan sebagian masyarakat Moldova percaya kalau ini udah dari Aratare, atau arwah penasaran. Klein, Madison, dan Orlen berdiskusi dan saling mempertanyakan pendapatnya kira-kira makhluk apakah itu. Klein berpendapat ia harus bisa mendapatkan hasil gambar yang lebih baik dari rekaman-rekaman tadi. Oleh karenanya, ia akan ikut serta dalam misi lapangan. Klein membawa perlengkapan dari pusat penelitiannya, berupa kamera hyperspektral, yang akan dipasangkan di mobil lapis baja. Pemasangan kamera sorot ini membuat para personel tentara dan Klein bersih tegang, karena senjata berat mereka harus dilepas. Namun tanpa mereka sadari, ternyata semua alat-alat persenjataan mobil lapis baja, rompi perang, hingga kacamata hyperspektral itu merupakan buatan dari Dr. Klein. Hal tersebut dijelaskan oleh Kapten Cabrera kepada anak buahnya sembari menyalami Dr. Klein. Kapten Cabrera ini sudah kenal baik dengan Dr. Klein. Dr. Klein bekerja di DARPA, yaitu agensi dari Departemen Pertahanan AS yang bertanggung jawab atas pengembangan teknologi baru untuk digunakan oleh militer. DARPA ini memang nyata adanya, letaknya juga di Virginia, jadi bukan fiktif ya. Tak berselang lama, datanglah Mayor Sessions. Cabrera memperkenalkan Klein kepada Mayor Sessions. Di sini tampak Mayor Sessions sedikit keras kepada Klein, karena Mayor Sessions terlihat dendam dengan apa yang terjadi kepada Sersan Davis, karena mereka sudah seperti saudara. Keesokan harinya dilakukan briefing misi penyelamatan, di mana ada salah satu tim, yaitu tim Utah yang tertahan di daerah Durlesti karena terlibat baku tembak dengan pemberontak. Tim Dagger 1 akan dipimpin oleh Mayor Sessions dalam misi kali ini. Sedangkan Klein, Kapten Cabrera, dan Madison berada dalam satu kendaraan untuk mengamati kacamata hyperspektral para tim Daggers. Lalu jalanlah konvoi 5 unit kendaraan lapis baja ke daerah penyelamatan yang rawan pemberontak. Masuklah beberapa pasukan ke dalam gedung yang dulunya apartemen. Tempat terakhir tim Utah diketahui keberadaannya. Pasukan tim Daggers menyusuri lantai demi lantai, lorong demi lorong, sampai di suatu lantai, mereka menemukan mayat pemberontak dan salah satu anggota tim Utah yang sudah tewas dengan kondisi seperti yang dialami Sersan Davis, yaitu tidak ditemukan luka tembak menembus tubuh. Lalu Klein dari dalam mobil, melalui monitornya melihat pergerakan di ruang tersebut.
Ada pancaran sinar dari dalam bathtub yang terbalik. Setelah dibuka, ternyata di dalamnya terdapat Sersan Comstock dari tim Utah. Lalu Mayor Sessions bertanya kepada Sersan Comstock, di mana anggota tim Utah lainnya? Comstock menjawab mereka ada di lantai atas, namun mereka semua sudah mati. Lalu situasi di lantai atas, 4 anggota menyisir lantai 5 tersebut. Mendapati anggota tim Utah yang tewas, McFadden, salah satu anggota, dari kacamata hyperspektralnya didapati ada bayangan putih. Anehnya yang melihat hal itu hanya Klein dan Cabrera, sedangkan McFadden ragu akan hal itu, hingga ia melepas kacamata tersebut. Dan setelah ia memakai kembali kacamatanya, McFadden mulai menembaki bayangan tersebut. Namun pelornya tembus, hingga akhirnya McFadden pun tewas ditembus bayangan putih tadi. Dan bayangan putih tadi mulai menghampiri pasukan tadi satu persatu. Pasukan pun mulai melancarkan tembakan-tembakan, namun semua sia-sia. Melihat banyak pasukan yang tewas, Kapten Cabrera menyuruh semua pasukan mundur. Bayangan putih tetap mengikuti pasukan hingga keluar gedung. Dr. Klein merekam bayangan tersebut dengan kameranya. Klein terkejut dengan yang dilihatnya. Bayangan itu menyerupai manusia. Cabrera yang melihat bayangan tersebut keluar dari kendaraannya dengan membawa bazooka dan menembaknya. Namun sayang, bayangan tadi pun tetap gentayangan. Onde-mande, tapi nggak ada serem-seremnya. Nasib naas pun menimpa Kapten Cabrera yang ditembus oleh bayangan putih tadi. Kondisi yang tidak memungkinkan, maka pasukan yang tersisa kembali menuju markas komando. Namun di tengah perjalanan, konvoi mereka melewati ranjau-ranjau pemberontak yang menyebabkan kendaraan mereka rusak parah. Akhirnya Mayor Sessions dan anggota pasukan yang tersisa di jalan mencari perlindungan, termasuk Madison dan Klein. Klein sempat melucuti kameranya tadi. Mereka menemukan sebuah pabrik yang sudah kosong, terbengkalai. Di dalam pabrik tersebut, mereka berusaha menghubungi markas untuk minta bantuan. Dalam sisa pasukan tadi hanya ada satu orang sisa dari tim Utah, yaitu Sersan Chen, seorang operator radio. Sersan Comstock pun sudah tewas karena kecelakaan tadi. Klein pun mulai menyusun rencana dengan meletakkan kameranya tadi ke tempat yang lebih tinggi agar jangkauan penglihatan lebih luas. Dan benar saja, bayangan putih dapat terlihat dengan jelas. Ternyata jumlah mereka banyak. Namun di sini mulai ada titik terang bahwa bayangan putih tidak dapat melewati semacam serbuk logam murni hitam yang mengitari pabrik tersebut. Mayor Sessions merasa mereka tidak sendirian di pabrik itu. Sampai akhirnya mereka bertemu dengan 2 anak kecil yang sepertinya sudah tinggal lama di pabrik tersebut. Dia Sari dan Bogdan. Sersan Chen juga memberitahukan kepada Mayor Sessions bahwa bangunan ini memiliki transmisi radio yang sangat besar. Namun jika mereka mengirimkan transmisi ke markas, maka para pemberontak bisa mengetahui keberadaan mereka. Namun Mayor Sessions lebih mengkhawatirkan dengan bayangan-bayangan putih tadi daripada pemberontak. Di sela-sela istirahat malam mereka, Klein bertanya kepada Sari, apakah Sari mengetahui tentang serbuk logam hitam yang tersebar di sekitar pabrik? Sari menjawab bahwa itu adalah karena ayah mereka. Klein lalu bertanya di mana ayah Sari. Sari lalu mengajak Klein dan Madison untuk melihat ayahnya. Ternyata ayah Sari sudah tewas. Sari menyembunyikan kematian ayahnya dari Bogdan. Klein memeriksa mayat ayah Sari dan menemukan semacam jimat. Bukan, itu bukan jimat. Itu semacam potongan ubin atau keramik. Klein juga menemukan selembar kertas yang isinya semacam peta. Sari berkata, Masarov, di sanalah semuanya berawal. Awal dari Aratare mulai membunuh, ujarnya. Di lokasi lain, Mayor Sessions mendapat kabar Jenderal Orland akan mengirimkan bantuan, penjemputan helikopter di daerah alun-alun, dan beberapa tank untuk menetralisir lokasi pendaratan. Namun jarak yang cukup lumayan jauh membuat mereka semua mencari cara agar bisa terhindar dari bayangan-bayangan putih. Klein memperhatikan sekitar dan ternyata banyak terdapat serbuk besi atau logam yang dapat menghambat para bayangan putih. Akhirnya, Mayor Sessions memerintahkan kepada semua personelnya untuk membuat senjata, bom, granat yang diisi dengan serbuk hitam tadi. Dan Klein membuat kameranya tadi menjadi kamera sorot yang dapat melihat bayangan putih dengan mata kepala sendiri, tanpa perlu menggunakan kacamata hyperspektral. Klein juga meminta agar regu penyelamat yang akan datang nanti mempersiapkan hal yang sama. Pagi pun tiba. Tiba-tiba, bayangan putih mulai bergerak menuju pabrik tersebut. Mayor Sessions memerintahkan agar semua meninggalkan pabrik itu.
Sari memberitahukan bahwa ia tahu jalan lain menuju alun-alun. Mereka bergegas pergi. Namun tetap saja, bayangan putih mengikuti meskipun logam tadi sempat menghambat. Kejar-mengejar terus terjadi, hingga akhirnya mereka sampai di alun-alun titik penjemputan. Di alun-alun tersebut, sembari menunggu penjemputan, para pasukan bersembunyi di dalam rongsokan bis. Onde-mande, kamera sorot Klein rusak, sehingga tidak dapat menyoroti posisi para bayangan putih tadi. Tak selang beberapa lama, datanglah tank regu penyelamat, dan tank-tank ini sudah dimodifikasi sesuai arahan Klein tentunya. Dan ketika lampu sorot dari tank dinyalakan, benar saja, para bayangan putih sudah bersiap untuk melawan para pasukan tentara. Rombongan yang ada di dalam bis akhirnya bergegas keluar menuju ke arah tank regu penyelamat. Mungkin karena kurang koordinasi kali ya, si tank udah main tembak aja ke arah bayangan putih. Secara puing-puing bangunan muncrat kemana-mana, mengenai rombongan Mayor Sessions dan kawan-kawan, sehingga harus berhenti di sebuah patung monumen. Lalu datanglah regu penyelamat gelombang berikutnya, yang mengira musuh sudah dinetralisir. Yang akhirnya mereka dibabat habis oleh bayangan putih. Diperlihatkan ada satu bayangan putih yang liar dan kuat. Wow, liar dan kuat. Berusaha menembus tank pembawa kamera sorot, namun tidak berhasil. Akhirnya tank tersebut dihancurkan, kamera sorot pun mati, sehingga ini menjadikan situasi semakin rumit kembali. Dan di sini kita melihat adegan sedih. Di mana Bogdan? Adik Sari tertembus bayangan putih. Setelah itu datanglah helikopter penyelamat. Onde-mande, mesti telat. Tim Daggers bergegas menaiki helikopter. Klein sempat memecahkan beberapa bom botol berisi serbuk logam tadi, sehingga hembusan angin dari baling-baling heli menerbangkan serbuk-serbuk tadi ke arah bayangan-bayangan putih. Di tengah-tengah penerbangan, Jenderal Orlen menghubungi Mayor Session, mengatakan bahwa markas sudah hancur. Oleh karena itu, helikopter diarahkan ke bunker pengungsian. Sesampainya mereka di bunker pengungsian, yang tersisa Mayor Sessions, Talbot, Toll, Chen, Alessio, Klein, Madison, dan Sari. Sari mengalami cedera di bahunya. Ketika Sari sedang dirawat, Klein bertanya kepada Sari, pekerjaan ayahnya apa? Sari menjawab bahwa ayahnya seorang pekerja keramik. Namun ayahnya membuat kontainer untuk Masarov. Masarov ini merupakan tempat pembangkit listrik terbesar di Moldova, di mana awal Aratare berasal. Dan datanglah Jenderal Orlen bersama beberapa pasukan yang tersisa, serta barang-barang yang masih sempat dibawa. Jenderal Orlen menceritakan kejadian markas diserang seperti gelombang. Tak terlihat. Orang-orang mulai berjatuhan. Senjata tidak ada gunanya, dan sekarang hanya tersisa 19 orang. Di tengah perbincangan antara pasukan, Klein mengatakan bahwa ia tahu apa sebenarnya bayangan putih itu. Klein mengatakan bahwa itu adalah buatan manusia. Itu ada senjata. Istilahnya adalah kondensat. Apakah kondensat itu? Silahkan cek Google ya. Untuk anak IPA mungkin sudah pada paham. Kondensat ini membutuhkan asupan tenaga listrik yang besar. Masarov, tempat di mana Aratare bermula, merupakan pembangkit listrik. Merupakan tujuan pasukan ini selanjutnya. Klein menggagas untuk membuat senjata, yaitu plastic discharge, senjata untuk mengobrak-abrik kondensat, menggunakan bahan-bahan yang ada di dalam bunker dan barang-barang yang dibawa oleh Jenderal Orlen tadi. Pengerjaan senjata pun dimulai. Dan di antara peralatan-peralatan yang dibawa oleh Jenderal Orlen, terdapat Lotus, mekanik robot tempur yang menyerupai anjing. Namanya Heli. Dan bersiaplah mereka untuk menuju Masarov, di mana Mayor Sessions akan memimpin pasukan pengalihan. Sedangkan Toll dan Alessio akan mendampingi Klein dan Madison untuk menyusup ke lab. Sesampainya di Masarov, Mayor Sessions turun lebih dahulu dari pesawat pengangkut. Karena senjata ini belum pernah diuji, maka Mayor Sessions akan menguji dahulu sebelum anak buahnya di pesawat yang lain turun semua. Ini yang benar, pemimpin berani ambil risiko. Onde-mande, rancak bana. Setelah penembakan pertama oleh Mayor Sessions dan dipastikan bayangan putihnya bisa hancur, Mayor mengkonfirmasi ke seluruh anggotanya agar segera menyerang. Klein, Madison, Toll, dan Alessio juga mendarat untuk menyusup, mencari lokasi lab. Pertempuran sengit terjadi di luar. Bayangan putih saling gempur dengan pasukan Mayor Sessions. Klein dan Madison akhirnya menemukan apa yang mereka cari, yaitu pusat lab eksperimen. Klein sangat terkejut. Ternyata di dalam lab itu banyak sekali rangka manusia yang dicetak.
Difotokopi kali ya. Lalu Madison dan Klein menuju ke sebuah ruangan yang di dalamnya banyak bayangan-bayangan putih terkurung di dalam kaca. Namun kaca-kaca tersebut sudah mulai retak. Bayangan-bayangan putih sepertinya sudah ingin berontak keluar. Loh, kembali lagi sebentar ke sisi luar. Mayor Sessions mulai kewalahan menghadapi bayangan putih yang mulai menyatu menjadi besar. Tak ingin kalah dari bayangan-bayangan tadi, Mayor Sessions pun menggabungkan senjata-senjata pasukan yang gugur, hingga terkumpul power yang penuh untuk menghadapi pusaran bayangan putih. Dan Mayor Sessions pun melepaskan tembakan full charge gabungan dari beberapa senjata tadi. Ia pun terpental. Efek guncangan tadi sepertinya menyebabkan tabung-tabung kaca yang berisikan bayangan-bayangan di dalam reaktor tadi pun pecah, dan hendak menyerang Klein dan Madison. Namun Klein sudah sempat melepaskan port penghubung, sehingga semua bayangan-bayangan putih dimanapun berangsur lenyap. Klein tidak ingin ada penelitian lebih lanjut akan hal ini. Oleh karenanya, ia mematikan semua sistem dalam lab tersebut, dan pasukan tersisa pun balik kembali ke bunker pengungsian. Film pun tamat. Pesan yang bisa diambil dari film ini, Sana. Pertama, tidak semua bayangan putih itu menakutkan dan jahat. Sebenarnya mereka hanya tersakiti. Kedua, selalu kompak dengan teman-temanmu untuk bisa memecahkan suatu masalah. Naik bendi di Bukit Tinggi, pergi jalan ke Gua Jepang. Hayu Sana, tolong subscribe dan like. Awak dan Sana makin sayang.